بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kami kembali hadir menyapa antum semuanya insyaallah di malam yang mubarakah ini insyaallah ya, seperti biasa dalam acara Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Ya, seperti biasa insyaallah malam hari ini kami ditemani bersama guru kami semuanya ya, narasumber kami yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala yang insyaallah nanti dalam beberapa menit ke depan akan menemani kita dan sekaligus memberikan faedah-faedah ilmu. Insyaallah malam hari ini tema yang akan dibawakan oleh beliau adalah berkaitan dengan idgham, mithlain, mutajanisain dan mutaqarribain, kemudian talaki surat At-Tariq. Ya, insyaallah ini pembahasan yang sangat menarik pemirsa Ahsan TV. Ya, sebelum kita memulai, kita sapa dulu ya guru kita, narasumber kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah malam hari ini kita bahas idgham, mutajanisain, mithlain dan mutaqarribin Ustadz. Sahih. Tayyib, insyaallah. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insyaallah ini pembahasan yang sangat penting ya diketahui oleh qari ya. Insyaallah jangan lewatkan. Kami insyaallah memberikan kesempatan mengajak dan mengundang antum semuanya untuk interaktif dengan kami. Insyaallah nanti antum bisa bertanya tentang hukum-hukum yang akan diberikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Kemudian juga yang menarik adalah talaki surat At-Tariq. Ya, tentunya kami mengundang antum semuanya ya untuk berpartisipasi insyaallah. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada ya, kita akan memulai saja talaki malam hari ini, akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kami kembali lagi di program Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Sebagaimana tadi kami sudah sampaikan, insyaallah malam hari ini pembahasannya sangat penting, yaitu berkaitan dengan idgham, mithlain, mutajanisain dan mutaqarribain ya. Kemudian di talaki nanti insyaallah Ustadz akan membimbing kita membaca surat At-Tariq. Jangan lewatkan, persiapkan alat tulisnya, kemudian persiapkan pendengarannya, jangan lewatkan faedah-faedah yang luar biasa sekali insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Untuk menyikat waktu, kita memulai saja, kita serahkan kepada narasumber kita, guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Pada beliau, falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif di Ahsan TV ini. Dan insyaallah kemarin pertemuan yang terakhir kita sudah membahas bersama-sama tentang hukum-hukum gunnah. Khususnya kita membahas hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum nun tasydid, mim tasydid, dan dilanjut dengan mim sukun. Sudah selesai membahas tentang gunnah, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang pertemuan dua huruf. Hubungan antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua.
Tadi kita sudah mendengar sekilas yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Sahla. Beliau membahas bahwa insya Allah yang akan kita sampaikan berkenaan dengan hukum idgham, mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Sebenarnya pertemuan dua huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab, khususnya dalam membaca Al-Quran, terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama disebut dengan mithlain atau bisa juga disebut mutamathilain. Taib, hafalkan atau dicatat, mutamathilain atau mithlain. Itu dua huruf yang semisal, Yang kedua disebut dengan mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Kemudian yang ketiga adalah mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mutabaidain, dua huruf yang berjauhan. Nah, untuk yang mithlain, mutajanisain, mutaqaribain, hukumnya adalah idgham, melebur huruf pertama dimasukkan ke huruf berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi hukumnya untuk 3 ini dibaca idgham. Adapun untuk mutabaidain, karena makhrajnya saling berjauhan maka dibaca idhar, jelas. Nah, sehingga mutabaidain tidak kita bahas. Yang akan kita bahas adalah tentang idgham, mithlain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Baik. Sekarang kita akan pelajari bersama apa itu idgham, mithlain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan in fil sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima haqq wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fil sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Nah, sampai situ adalah pembahasan tentang idgham dilihat dari segi makhraj dan sifatnya. Di situ disebutkan 3 macam idgham. Yang pertama adalah in fil sifati wal makharij ittafaqa. Jika di dalam sifat-sifat dan juga makhrajnya itu sepakat, artinya sama makhraj dan sama sifat, seperti huruf misalkan fa ketemu fa, ba ketemu ba, ta ketemu ta. Ini kan satu makhraj dan satu sifat. Artinya makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Huruf yang persis, huruf yang semisal, maka disebut mithlain. Baik. In fil sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma haq. Maka dia berhak disebut sebagai mithlain atau mutamathilain. Bisa juga mithlain atau mutamathilain. Jadi ini yang pertama ya. Apa itu mithlain tadi? Yaitu pertemuan dua huruf yang huruf pertamanya itu dan huruf yang keduanya sama makhraj dan juga sifatnya. Baik. Dibaca apa? Dibaca idgham. Jelas insyaallah. Yang kedua yaitu mutajanisain, dua yang sejenis. Kalau di Tuhfatul Atfal disebutkan terlebih dahulu yang mutaqaribain. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba. Sedangkan jika dari segi makhrajnya itu saling berdekatan, makhrajnya berdekatan, wa fis sifat ikhtalafa, kemudian dari segi sifatnya itu sebagiannya berbeda. Jadi makhrajnya berdekatan, kemudian sebagian sifatnya berbeda, yulaqqaba mutqaribain. Maka dia dijuluki sebagai mutaqaribain. Nah, jadi mutaqaribain itu apa? Yaitu pertemuan dua huruf yang antara huruf pertama dan kedua berdekatan makhrajnya dan sifatnya sebagiannya berbeda. Jelas insyaallah. Jadi kuncinya mutaqaribain berdekatan makhrajnya. Adapun yang terakhir, aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Kalau seumpamanya sepakat atau sama pada makhrajnya, kemudian dari segi sifatnya ada yang berbeda. Taib, maka dia disebut sebagai apa? Mutajanisain. Dua huruf yang sejenis artinya dia makhrajnya sama, akan tetapi sebagian sifatnya beda. Ya seperti huruf ta, dal, ta. Kita pelajari kemarin di makharijul huruf, ada makhraj-makhraj yang berisi lebih dari satu huruf. Misalkan ta, dal, ta. Nah, itu. Berarti makhrajnya sama, sifatnya beda. Shad, zai, sin misalkan. Atau mungkin dha, dzal, tha misalkan. Atau mungkin waw, ba, mim. Nah, ini kan satu makhraj tetapi terdiri dari beberapa huruf. Berarti sama makhrajnya, berbeda sebagian sifatnya. Jelas insyaallah. Kita ulangin lagi. Apa itu mithlain? Yaitu dua huruf yang semisal, sama makhrajnya dan sama sifatnya. Apa itu mutajanisain? Dua huruf yang sejenis. Baik, apa maksudnya? Makhrajnya sama, sifatnya sebagian berbeda. Bukan semuanya berbeda, tapi sebagian berbeda. Apa itu mutaqaribain? Mutaqaribain adalah
yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sebagian sifatnya. Jadi insyaallah ini yang tiga ini dibaca idgham madabur. Adapun yang mutabaidain tadi kita tidak bahas karena dia dibaca sebagai izhar, jelas. Nah, insyaallah jelas semuanya ya. Taib. Kemudian nanti insyaallah setelah ini kita akan memberikan contoh-contoh. Seperti apa itu idgham mithlain. Taib. Nah, jadi sebelum kita ke contoh-contoh, jangan lupa untuk dihafalkan terlebih dahulu tadi. Ya. Apa definisi dari apa? Yang pertama apa tadi? Mithlain, kemudian mutajanisain, kemudian mutaqaribain. Nah, insyaallah setelah ini nanti kita akan berikan contoh-contoh dari macam-macam idgham tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan untuk pembahasan yang awal ya, sebagai muqaddimah ya, beliau tadi sudah memaparkan ya pengertian dari idgham mithlain, mutajanisain dan mutaqaribain, yang dapat kami simpulkan bahwa idgham mithlain adalah yang dua huruf yang satu semisal atau semisal ya, baik makhraj ataupun sifatnya. Sedangkan mutajanisain adalah makhrajnya sama, sifatnya ada yang berbeda ya. Kemudian yang mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Tayyib, insyaallah ini sangat menarik ya. Nanti Ustadz insyaallah setelah info sebentar berikut ini Ustadz akan melanjutkan dengan pembahasan tentang contoh-contoh dari idgham dan masing-masingnya insyaallah ya. Pemirsa Ahsan TV, jangan kemana-mana, insyaallah setelah yang lewat sebentar berikut ini kita akan kembali dan dengan contoh-contoh dari masing-masing idgham. Jangan kemana-mana, akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Ya insyaallah kita akan memulai ya pembahasan tentang contoh-contoh dari masing-masing idgham ya. Kami ingatkan kembali untuk antum semuanya yang ingin nanti bertanya tentang hukum-hukum bisa berinteraktif ke nomor 0813 1829 4352 atau nanti bisa melalui pesan WA di 0813 1445 5557 ya insyaallah. Dan untuk tilawah nanti ya khusus untuk ikhwan ya, untuk talaki khusus untuk ikhwan. Adapun untuk pertanyaan ya insyaallah akhwat juga boleh untuk bertanya. Baik ya, kita memulai saja pembahasan tentang contoh-contoh dari masing-masing idgham. Tafadhal ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Sekarang insyaallah kita akan lanjutkan pada contoh dari masing-masing idgham tadi insyaallah. Kita mulai dari idgham mithlain. Silakan ditampilkan untuk contohnya, bahwa idgham mithlain adalah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke huruf berikutnya yang berharakat, di mana kedua huruf tersebut sama makhraj dan sifatnya. Nah, contohnya adalah fala yusrif fil qatl, misalkan fa sukun ketemu dengan fa berharakat, fala yusrif fil qatl misalkan, atau lam ketemu lam, kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi lam sukun ketemu lam. Intinya hurufnya semisal, persis. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan fama rabihat tijaratuhum misalkan. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wal yaktub bainakum misalkan. Taib, fama rabihat tijaratuhum, tak ketemu tak, wal yaktub bainakum, ba ketemu ba. Jelas insyaallah. Jadi sangat mudah insyaallah. Ini idgham mithlain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya, berarti hurufnya semisal, hurufnya persis ya huruf tersebut. Jelas? Taib. Ada catatan penting saat kita mengucapkan idgham mithlain ini. Yang pertama, bahwa tidak berlaku sifat qalqalah pada huruf yang diidghamkan. Jadi kalau huruf pertamanya sukun yang harusnya punya sifat qalqalah, tapi karena sudah diidghamkan maka tidak ada lagi qalqalahnya, tidak ada lagi pantulannya. Contohnya tadi. Contohnya adalah wal yaktub bainakum. Nah, aslinya wal yaktub qalqalah. Tapi karena sudah diidghamkan ke huruf berikutnya maka qalqalahnya tidak berlaku lagi. Sudah bertasydid. Huruf kedua
yang bertasydid. Wal yaktub bainakum, bukan wal yaktub bainakum. Jelas insyaallah. Ini yang pertama, tidak berlaku sifat qalqalah pada huruf yang diidghamkan. Huruf pertama berarti. Taib. Yang kedua, tidak berlaku sifat hams pada huruf yang idghamkan pula. Jadi huruf pertama sudah tidak ada hamsnya. Jelas? Contohnya, fama rabihat tijaratuhum, bukan fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum, bukan, tapi langsung fama rabihat ti. Ada hamas sedikit pada huruf yang kedua, tak yang berharakat kasrah. Ti. Adapun yang pertama rabihat itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah diidghamkan. Jelas insyaallah. Begitu juga saat kita membaca tadi misalkan fala yusrif fil qatl. Yusrif, fa yang pertama sudah tidak ada hamasnya. Taib, jadi fa-nya sudah dimasukkan ke huruf fa yang kedua sehingga menjadi fa yang bertasydid. Jadi hamas dan juga rokhawah tadi yang panjang tadi itu adalah fa yang bertasydid. Jadi yang kedua, fala yusrif fil qatl. Yusrif fil qatl. Jelas? Fama rabihat tijaratuhum. Ini catatan kedua. Tidak berlaku sifat hamas pada huruf yang diidghamkan. Catatan yang ketiga, jika nun sukun bertemu dengan nun berharakat, juga mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, maka kita panjangkan gunnahnya. Baik. Contohnya misalkan lan nusyrika bihi, lan nusyrika. Jadi nun sukun ketemu nun. Lan, panjangkan gunnahnya. Lahum maghfirah, lahum maghfirah. Jadi mim sukun ketemu dengan mim, maka dipanjangkan gunnahnya. Jelas insyaallah. Apabila nun sukun bertemu dengan nun berharakat, tayyib, kemudian mim sukun bertemu dengan mim berharakat, maka dipanjangkan gunnahnya. Ini catatan yang ketiga. Nah, ingat catatan-catatan penting ini. Catatan yang keempat, tidak berlaku idgham pada huruf waw mad. Huruf waw mad itu apa sih? Itu huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi taib, yang bertemu dengan waw berharakat. Jadi apabila ada waw mad, waw sukun sebelumnya dhammah, taib, yang bertemu dengan waw berharakat maka tidak diidghamkan. Hukumnya bukan idgham. Contohnya misalkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Nah, ini kan ada waw sukun sebelumnya dhammah ketemu dengan waw berharakat. Bukan dibaca isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Bukan diidghamkan sehingga menjadi waw bertasydid. Bukan. Jadi bukan diidghamkan sehingga menjadi waw bertasydid, akan tetapi apa? Akan tetapi dipanjangkan karena ini adalah waw mad. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Misalkan. Kenapa tidak diidghamkan? Apa alasannya? Nah, ini pertanyaan. Yang bisa memberikan alasannya kenapa waw sukun yang sebelumnya dhammah, waw mad, yang bertemu dengan waw berharakat tidak diidghamkan. Padahal kan sama-sama ini waw sukun ketemu waw mithlain kan, dua yang semisal kan. Tapi kenapa kok tidak diidghamkan? Nah, alasannya nanti silahkan dijawab. Taib. Juga catatan tambahan lagi. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah, misalkan fi misalkan, yang bertemu dengan ya berharakat juga tidak diidghamkan. Fi yaumin kana miqdaruh, misalkan. Fi yaumin, bukan fi yaumin tapi fi yaumin. Ini juga tidak diidghamkan. Apa alasannya tidak diidghamkan? Nah, silahkan nanti yang tahu untuk menjawab. Jadi jelas insyaallah ini pembahasan contoh-contoh dari idgham mithlain atau mutamathilain dan juga catatan-catatan penting saat kita menemukan idgham mithlain ini. Barakallahu fikum. Baik. Tayyib ya, Masya Allah pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada ya. Tadi contoh pertama dari pembahasan dan contoh
mad mithlain ya, idgham mithlain ya, contoh-contohnya dan beberapa catatan-catatan yang tadi telah Ustadz sampaikan ya, di antaranya adalah tidak berlaku sifat qalqalah, kemudian tidak berlaku sifat hams, kemudian beberapa catatan yang tadi Ustadz sampaikan. Insyaallah catatan-catatan ini sangat penting sekali ya, insyaallah pemirsa Asyan TV ya. Sekali lagi, jika antum tadi masih bingung, nanti silahkan layangkan pertanyaan di nomor 0813-1829-4352 atau bisa layanan WA di 0813-1445-5557. Ya, insya Allah itu baru bahasan pertama ya, contoh dari idgham mithlain. Ya, selanjutnya adalah contoh dari idgham mutajannisen. Ya, kita kembalikan kepada guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli. Fadhil Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, kita sudah mempelajari tadi contoh-contoh dari idgham mithlain. Sekarang pembahasan contoh yang kedua, yaitu idgham mutajannisen. Dua huruf yang sejenis, sama makhrajnya namun beda pada sebagian sifatnya. Baik. Jika kita mengingat tentang makhrajul huruf, maka sebenarnya banyak sekali satu makhraj terdiri dari beberapa huruf. Contohnya misalkan dari al-halq saja kita sudah menemukan apa? Hamzah dengan ha. Baik, itu kan berarti satu makhraj tapi beda sebagian sifatnya. Baik, hamzah ha, kemudian ain juga dengan ha, kemudian ghain juga dengan kha. Kalau di al-lisan lebih banyak lagi. Contohnya jim, shin, ya. Kemudian ta, dal, ta. Kemudian sad, zain, sin. Kemudian dha, dzal, dan tha. Kalau di asyafatain maka apa? Waw, ba, mim. Nah, ini banyak. Tetapi supaya kita tidak terlalu melebar, maka kita kerucutkan pada beberapa kelompok makhraj saja. Ya, dihafalkan ya, pada beberapa kelompok makhraj saja. Yang pertama adalah kelompoknya makhraj huruf-huruf ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Nah, hafalkan. Jadi yang pertama ta, dal, ta, langsung buletin. Yang kedua dha, dzal, tha. Hafalkan. Jadi dha, dzal, tha, bulatkan. Baik. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya huruf dha, dzal, tha. Yang ketiga adalah waw, ba, mim. Tapi kita ambil ba, mimnya saja. Ba dan mim. Baik. Tiga kelompok dari beberapa huruf ini yang insya Allah kita akan fokuskan supaya tidak melebar kemana-mana. Baik. Kalau kita rincikan maka menjadi seperti ini. Ta, dal, ta ada 4 poin. Ta, dal, ta tulisin ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu tak sukun ketemu dengan dal. Nah, silakan ditampilkan tuh contoh-contohnya supaya kita tahu perinciannya. Kalau tadi kita sudah menghafalkan apa? Kelompoknya secara umum, yaitu kelompok makhraj huruf ta, dal, ta, dha, dzal, tha, dan juga apa? Ba dan mim. Sekarang kita akan lihat perinciannya. Silakan. Nah, di sini ada perincian, totalnya ada 7. Untuk poin 1 sampai poin 4 itu adalah kelompok huruf ta, dal, ta. Kita lihat di situ ada tak sukun ketemu dal. Baik, ta ketemu dal. Baru dibalik, dal ketemu ta. Nah, kan ini dari yang paling lemah ya, ta, kemudian ketemunya dal. Dibalik, dal ketemunya ta, begitu. Kemudian dari yang tipis, ta ketemu ta. Dibalik, ta ketemu ta. Nah, jadi sudah 4 poin ini semuanya berkenaan dengan apa? Kelompok makhraj ta, dal, ta. Hafal insyaallah? Nah, silakan dihafalkan sama-sama. Ta ketemu dal. Hafal? Dibalik, dal ketemu ta. Baik, sekarang yang tipis ke yang tebal. Ta ketemu ta. Dibalik, ta ketemu ta. Sudah hafal insyaallah? Baik, contoh-contohnya misalkan ta ketemu dal. Misalkan di sini kita lihat falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Misalkan athqalat asalnya apa? Ada hamznya, betul? Tetapi karena sudah diidghamkan, maka tadi catatannya sama dengan di sini, yaitu tidak berlaku sifat hamz pada huruf yang diidghamkan. Jadi bukan athqalat da'awa, tapi sudah menjadi dal bertasydid, athqalat da'awa. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهِ. Baik. Yang kedua, kebalikannya yaitu dal ketemu ta. Contohnya di sini kita sebutkan yaitu وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Asalnya abadatum. Nah,
Harusnya dal kan qalqalah, tapi catatannya sama. Tidak berlaku sifat qalqalah pada huruf yang diidghamkan. Sehingga menjadi apa? Tak tasydid. Abadtum, bukan abadatum. Jelas? Jadi dal ketemu tak diidghamkan. Yang ketiga, tak ketemu ta. Contohnya misalkan di situ fa'amana ta'ifah. Nah, kita ambil contoh yang pendeknya saja. Fa'amana ta'ifah. Bukan fa'amanat ta'ifah, tapi fa'amana ta. Menjadi ta yang bertasydid. Jelas insyaallah. Yang keempat kebalikannya, yaitu ta sukun ketemu dengan ta. Contohnya di situ adalah faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Ahadtu. Di situ ta adalah huruf yang memiliki sifat idbaq, gemuk, tebal sekali, bertemunya dengan huruf ta yang kurus tipis. Nah, kita pernah mempelajari di awal pada sifatul huruf bahwa fungsi dari mempelajari sifatul huruf kita bisa membedakan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah, mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Sehingga berkaitan dengan perkara idgham ini, kalau ada huruf yang punya keistimewaan dari segi ketebalannya dan dia kuat hurufnya seperti ta ini, maka diidghamkannya ke huruf yang tipis yaitu ta secara tidak sempurna. Jadi masih meninggalkan sifat istimewanya, yaitu sifat apa? Idbaq. Jadi bukan ahadtu, bukan tipis ahadtu, tapi apa? Ahad. Nah, ta-nya, idbaqnya masih ada. Ahadtu. Nah, pas tu maka menjadi apa? Ta yang tipis. Jelas insyaallah. Faqala ahadtu. Contohnya misalkan basawta, basaw, tebal, bukan basatta, basawta. Jelas insyaallah. Baik, ini sudah 4 poin. Kita hafalkan lagi ya tadi. Yang berkaitan dengan kelompoknya ta dan ta, yaitu yang pertama, tak sukun ketemu dal. Dal sukun ketemu ta. Baik, tak sukun ketemu ta. Dibalik ta sukun ketemu dengan ta. Jelas insyaallah. Nah, sekarang kita pada poin yang kelima. Masih ada 3 lagi. Poin kelima dan keenam ini adalah yang berkaitan dengan kelompoknya makhraj huruf dha, dzal, tha. Nah, dha, dzal, tha ada 2 poin, yaitu dari yang tipis, dari yang paling lemah, tha ketemu dzal. Kemudian yang keenam, dzal ketemu dha. Hafal insyaallah. Tha ketemu dzal, dzal ketemu dha. Jadi tha ketemu dzal, dzal ketemu dha. Apa contohnya? Misalkan tha ketemu dzal. Contohnya, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ. Ini kalau kita baca wasal ya. Kalau di situ kan ada tanda wakafnya, sebenarnya ada huruf jim, jaiz. Boleh kita berhenti, boleh apa? Boleh lanjut. Nah, maksudnya saat kita baca dengan wasal, di sini ada tak sukun ketemu dengan huruf dzal. Sama makhrajnya, beda sebagian sifatnya. Bagaimana hukumnya? Nah, salah satu cara bacanya adalah dengan apa? Diidghamkan. Di situ ada keterangan pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, ini yang biasa kita baca, yaitu yang cirinya itu mad jaiznya 4 harakat. Yang biasa kita terapkan, maka kita membaca dengan idgham saja. Yalhadzalik. Baik. Coba dilatih. Yalhadzalik. Jelas insyaallah. Yalhadzalik. Jadi dzalnya dialirkan. Yalhadz. Tidak ada hamznya, bukan yalhadz. Itu tha. Jadi kalau seumpamanya kita tambahin hamz, dzalnya berubah jadi tha lagi. Yang membedakan hanya apa? Antara jahr pada dzal dan hamz pada tha. Sehingga bacanya tanpa hamz. Yalhadzalik. Adapun dari jalur thayyibatun nasyr, ini yang banyak jalurnya, turuknya, maka ada yang membaca dengan idgham. Yalhadzalik, dan juga bisa juga dibaca dengan izhar, yaitu bagaimana? Yalhadzalik. Yalhadzalik. Nah, ini kalau kita pelajari tentang turuk, ya, jalur-jalur. Tapi kita cukupkan dengan yang syatibiyah saja, sebagaimana yang sering kita terapkan. Paham insyaallah? Nah, sudah. Poin yang kelima, tha ketemu dzal. Pada kelompok
makhrajnya huruf-huruf dha, dzal, tha. Poin yang kelima yaitu tha ketemu dzal. Contohnya yalhadzalik saja. Hanya satu itu saja di Al-Quran. Yang keenam, masih berkenaan dengan dha, dzal, tha, yaitu huruf dzal masuk kepada huruf dha. Contohnya kalau di sini kita tuliskan misalkan walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum. Asalnya il tipis, tapi karena diidghamkan ke huruf dha maka jadi dha yang bertasydid tebal. Idh zalamtum, idh zalamu misalkan. Nah, ini dzal ketemu dha. Mudah ya insyaallah ya. Jadi untuk kelompok huruf dha, dzal, tha hanya 2 poin saja. Tha ketemu dzal dan dzal ketemu dha. Sudah selesai insyaallah. Nah, pertanyaannya kenapa kok beda? Tadi ta, dal, ta ada 4 poin. Ta ketemu dal, dal ketemu ta. Ta ketemu ta, ta ketemu ta. Tapi yang ini dha, dzal, tha kenapa hanya 2 poin? Tha ketemu dzal, dzal ketemu dha. Kenapa enggak minimalnya 4 poin juga? Apa ini kira-kira jawabannya? Nah, apa PR lagi atau kuis lagi nih? Jadi barang siapa yang mengetahui insya Allah dapat hadiah. Nah, kenapa kok ini hanya 2 poin saja? Padahal tadi yang atas ta, dal, ta ada 4 poin. Apa alasannya kira-kira? Nah, nanti silakan dijawab. Nanti kalau semuanya jawabnya benar, insya Allah akan ada hadiah dari Ahsan Store insya Allah. Tayyib, yang terakhir. Poin yang ketujuh adalah kelompoknya makhraj huruf ba dan mim. Huruf ba dan mim. Hanya satu saja contohnya yaitu ya bunayyarkam ma'ana. Ba sukun diidghamkan ke huruf mim. Ba punya sifat qalqalah. Tayyib. Kemudian diidghamkan ke mim. Menjadi apa? Mim bertasydid sehingga dipanjangkan gunanya. Ya bunayyarkam ma'ana. Nah, ini kalau kita membaca dengan idgham. Nah, ini hanya satu saja contohnya. Ba ketemu mim hanya satu contoh saja, surat Hud yang menceritakan tentang apa? Nabi Hud yang mengajak anaknya untuk menaiki perahu. Namun, ini sama nih catatannya dengan yalhadzalik tadi. Kalau dari jalur Syatibiyah yang kita biasa terapkan majalis 4 harakat, maka kita baca cukup dengan idgham saja. Ya bunayyarkam ma'ana. Sudah selesai idgham. Tapi kalau dari jalur Thayyibatun Nasyr banyak jalurnya, maka bisa dibaca dengan idgham dan juga izhar. Ada yang baca dengan idgham, ya bunayyarkam ma'ana, atau izhar, ya bunayyarkab ma'ana. Berarti apa? Diqalqalahkan karena izhar jelas. Paham insyaallah? Nah, ini 7 poin pada idgham mutajanisain, di mana 2 huruf tersebut sama makhrajnya dan beda sebagian sifatnya. Hafalkan ya. Yang pertama ta ke dal, kemudian yang kedua dal ke ta. Yang ketiga ta ke ta, yang keempat ta ke ta. Yang kelima tha ke dal, yang keenam dzal ke dha. Yang ketujuh terakhir ba ke mim. Sudah mudah insyaallah. Dihafalkan. Supaya mudah hafalnya, maka dikerucutkan pada 3 kelompok makhraj tadi. Yaitu apa? Ta, dal, ta, dha, dal, ta, dan juga apa? Waw, ba, mim. Diambil hanya ba, mimnya saja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, Masya Allah. Pembahasannya makin menarik ya, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada ya. Luar biasa, pembahasan sangat menarik sekali. Banyak kaedah-kaedah yang insya Allah baru ya, mungkin yang kita dengarkan dari apa yang dipaparkan tadi oleh Ustadz Abdurrahman Fadli. Ya, jangan lupa ada kuis di sini ya, kita sampaikan kuisnya insya Allah. Kuis yang pertama adalah kenapa wawu sukun atau wawu mad jika bertemu dengan wawu yang berharokat tidak diidghamkan. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Tayyib, itu kuis yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pada kelompok huruf dha, dzal, dan tha hanya ada 2 contoh, sedangkan pada kelompok to, dal, dan ta ada 4 contoh. Ya, itu 2 kuis ya, insya Allah nanti bagi antum yang bisa menjawabnya ada hadiah menarik dari Ahsan TV. Tayyib, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, masih ada satu lagi pembahasan yaitu idgham mutaqarriban. Ya, kita lanjutkan pembahasannya tentang idgham mutaqarriban. Tafadhol Ustaz. Nah, terakhir sekarang kita beralih pada
idgham yang ketiga yaitu mutaqaribain. Idgham mutaqaribain yaitu kita memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, di mana huruf kedua dua huruf ini berdekatan makhrajnya. Jadi makhrajnya berdekatan, sifatnya sebagian berbeda. Nah, di situ kita hanya tuliskan 2 poin saja. Nah, silakan tampilkan 2 poin contoh idgham mutaqaribain, yaitu yang pertama huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Jadi qaf sukun ketemu dengan kaf. Contohnya hanya satu saja, yaitu alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Ini surah Al-Mursalat. Ya, insyaallah kita tahu. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin hanya satu contoh saja. Qaf sukun ketemu dengan huruf kaf. Yang pertama, qaf ketemu kaf. Mudah ya, karena qaf dan kaf ini kan berdekatan makhrajnya. Masih ingat ya di makharijul huruf bahwa qaf itu ada di pangkal lidah paling belakang bertemu dengan apa? Langit-langit atas bagian daging yang lunak. Kalau kaf masih di pangkal lidah juga, hanya dia lebih turun sedikit dari makhraj huruf qaf, kemudian menempel dengan apa? Langit-langit atas antara daging yang lunak dan juga tulang yang keras secara sekaligus. Jadi kedua-duanya kena. Nah, ini kaf. Jadi berdekatan qaf dan kaf. Contohnya hanya satu, yaitu alam nakhluqukum. Nah, hanya saja di sini para ulama ada yang membacanya dengan idgham kamil sempurna menjadi huruf kaf 100%. Alam nakhluqukum, nakhluqukum. Jadi betul-betul kafnya menjadi tasydid. Jadi kafnya menjadi tasydid berarti tipis. Sebagian lagi ada yang membaca dengan idgham naqis. Wah, ini sebagaimana tadi apa? Yang menyisakan sifat idbaq pada ta tadi, seperti basauta, haudtu, farradtum. Nah, kalau di sini apa? Alam nakhluq, qaf dulu baru kumnya tipis. Tapi mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah idgham kamil. Buktinya di dalam mushaf kita akan melihat bahwa di situ huruf kafnya bertasydid. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Idgham kamil. Masuk 100% menjadi kaf yang bertasydid. Jelas insyaallah? Baik. Yang kedua, yaitu huruf lam bertemu dengan huruf ra. Lam sukun ketemu dengan ra. Ini maksudnya juga ke mutaqaribain. Tapi ingat, di makharijul huruf dulu kita pernah mempelajari pembagian makharijul huruf. Ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 17 ya. 17 ini yang paling masyhur. Ini pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini berpendapat ada 17 makhraj, kemudian apa? Diikuti oleh Al-Imam Ibnul Jazari, dipopulerkan, kemudian apa? Diikuti oleh para ulama mayoritas di zaman sekarang. 17 makhraj. Antara lam dan ra itu makhrajnya beda. La, na, ra. Nah, karena berdekatan, berbeda makhraj. Tapi kalau kita berbicara tentang yang makhrajnya itu ada 14 seperti al-farra dan kutrub, maka lam, nun dan ra itu satu makhraj, sehingga nanti masuknya ke idgham mutajanisain. Jelas ya, mafhum insyaallah. Jadi kalau seumpamanya kita ikut pendapatnya yang makharijul huruf ada 14, yaitu pendapatnya al-farra, kutrub dan al-jarmi, maka apa? Maka lam sukun ketemu ra masuknya kemana? Idgham apa? Mutajanisain. Kenapa? Karena satu makhraj, beda sifat. Tapi kalau pendapatnya yang 17 makhraj atau yang 16 makhraj, lam, nun, ra, beda makhrajnya. Sehingga apa? Mutaqaribain, berdekatan. Nah, kita ini mengetahui perbedaan ini hanya untuk apa? Hanya untuk pengkelompokan saja. Tapi pada praktiknya sama-sama diucapkan dengan tasydid. Contohnya tadi, misalkan wa qur rabbi. Nah, kita lihat contohnya di sini apa? Kita lihat lagi contohnya. Misalkan wa qur rabbi zidni ilma, misalkan di situ lam sukun ketemu ra, maka langsung ra-nya bertasydid. Dan hati-hati, setiap ra bertasydid, hati-hati jangan sampai kita berlebihan dalam menampakkan getaran pada huruf ra. Wa qur rabbi, salah. Jangan juga kita berlebihan dalam menyembunyikannya, wa qur rabbi, sehingga tidak ada sifat tawassut atau bainiyahnya, ini juga salah. Yang betul kita alirkan, memiliki sifat tawassut dan bainiyah. Taib, sambil memiliki sifat takrir getaran, tapi getarannya halus. Wa qur rabbi zidni ilma. Qur rabbi, bukan qur rabbi, juga bukan apa? Qur rabbi. Nah, tapi qur halus. Mafhum insyaallah. Nah, dua poin ini saja, yaitu qaf sukun ketemu kaf, kemudian lam sukun ketemu ra. Jelas insyaallah, hafal ya.
Walaupun ada sebagian ulama tajwid yang menambahkan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga adalah saat nun sukun ketemu dengan yarmulu. Nah, pada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin kemarin ada huruf-huruf idgham adalah yarmuluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun gitu ya. Tapi yang masuk ke mutaqarribin adalah yarmulu. Ya, ra, mim, lam, waw. Nunnya tidak, karena kalau nun ketemu nun mutamathilan atau mithlain. Baik. Ini poin ketiga, walaupun mayoritasnya tidak mencantumkan. Yang poin keempat ada tambahan juga, sebagian mencantumkan, sebagian tidak, yaitu apabila alif lam ta'rif al, ya, alif lam ta'rif yang syamsiah bertemu dengan 13 huruf syamsiah. Kalau huruf syamsiah kan harusnya 14, komarnya juga 14. Berarti kecuali lam, karena kalau lam sukun ketemu lam masuknya kemana? Masuknya ke mithlain. Jadi misalkan lam ketemu to, lam ketemu ta, at-taubah, at-tariq, at-thaqib misalkan. Nah, itu juga masuk pada pembahasan idgham mutaqarribain karena berdekatan. Wallahu a'lam bishawab, tapi kita contohkan 2 poin saja tadi. Qaf ketemu kaf dan lam ketemu ra. Hafal insyaallah ya. Barakallahu fikum. Tayyib, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya Masya Allah. 3 kaidah sekaligus sudah dibahas dan diberikan contohnya oleh Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Ya, jangan lupa pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya, ada 2 kuis ya. Barang siapa yang bisa menjawabnya dengan benar nanti insya Allah akan dikoreksi oleh guru kita. Ya, kuis yang pertama adalah kenapa wawu sukun atau wawu mad jika bertemu dengan wawu yang berharokat tidak diidghamkan. Itu kuis yang pertama. Kemudian kuis yang kedua, kenapa pada kelompok dho, dzal, dan tha hanya ada 2 contoh saja? Ya, padahal di kelompok to, dal, dan ta ada 4 contoh. Ya, 2 kuis insya Allah bagi antum yang bisa menjawabnya. Ya, silakan bisa interaktif di 0813 1829 4352 atau layanan WA di 0813 1444 5557. Ya, insya Allah bagi yang beruntung dan dapat menjawab dengan benar, insya Allah ada hadiah menarik dari Ahsan TV. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah masih ada 1 segmen lagi yang menarik, yaitu talaki ya. Talaki surat At-Tariq, insya Allah nanti sebelumnya Ustadz kita akan mencontohkan bacaannya, kemudian kami mengundang antum semuanya untuk berpartisipasi ya. Talaki surat At-Tariq. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah kami akan kembali lagi setelah info yang mau lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali di program Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV. Ya, insya Allah kita sudah masuk ke dalam segmen Talaki surat At-Tariq ya. Tapi sebelumnya kami mengingatkan kepada antum semuanya ya, jika antum ingin talaki menyetorkan hafalan antum surat At-Tariq, silakan ya, bisa langsung interaktif di nomor 0813-1829-4352 ya. Ini khusus untuk ikhwan atau bapak-bapaknya ya. Insya Allah untuk ummahat atau untuk akhwatnya ya boleh hanya bertanya saja. Tayyib ya, kita segera saksikan contoh dari bacaan surat At-Tariq oleh Ustadz kita Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Tafadhali Ustadz. Jazakumullah khairan. Seperti biasa insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu surah At-Tariq, kemudian kita akan jelaskan setiap ayatnya insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق
yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Surah At-Tariq ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wat-tariq. Mudah insyaallah ya. Wat-ta tipiskan. Adapun was-samaa'i wat-tariq mad wajib muttasil. Seperti biasa 4 harakat kita panjangkan. Wa ma adra, ini juga sering kita ingatkan. Adra, kata adra dalnya qalqalah sughra jangan adra tapi ade, jangan putus dan tipiskan karena dal tipis. Ini bukan adra tapi ade. Adra kama tariq. Berikutnya an-najmu tsaqib. Ini juga mudah insyaallah. An-naj qalqalah sughra. Kita sering ingatkan memang qalqalah sughra ini karena memang sering salah orang bacanya dengan diputus. An-najmu salah. An-najmu tsaqi. Qi jangan terlalu tebal. Jangan tsaqib tapi tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bedakan antara ha dan ha karena di sini berdekatan. Ha 'alaiha hafiz. Jangan sampai terkecoh 'alaiha hafiz. Tapi 'alaiha hafiz. Dan dha-nya tebal, alirkan karena memiliki sifat rakhawah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kemudian falyanzuri. Hati-hati di sini pakai dha. Jangan sampai kita membaca falyanzuri. Du pakai dha salah. Falyan tebal kan karena huruf dha tebal maka gunanya juga tebal. Falyanzuril tipiskan insanu mimma khuliq dan mimnya bertasydid panjangkan gunnahnya kemudian mimnya pendek bukan mimma khuliq tapi mimma khuliq khuliqa mimma in tipis siap-siap kedal tapi hati-hati jangan sampai terkecoh menjadi nempel indafik salah. In nempel ke nun atau inda nempel ke dal salah. Tapi siap-siap. Kita jauhkan sedikit hampir nempel inda. Inda seperti itu. Bukan indafik, bukan ditempelkan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Berikutnya yakhruju min bainis sadnya tebal bainis su طيب su tebal iltibis bainis sul jangan sul tapi su tebal iltibis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Di sini ra-nya tipis. Kenapa tipis? Karena ra sukun dalam kondisi waqaf sebelumnya kasrah. Laqadir. Jangan laqadir. Laqadir. Dir. Yawma tublas sarair. Dan hati-hati sara jangan ro. Jangan monyong. Kaidahnya setiap huruf tebal saat sukun dan juga fathah jangan monyong. Jangan aur, jangan juga ro. Tapi ro jangan sampai monyong. Aur bukan aur. Baik. Sarair jangan dihabiskan aliran suaranya. Masih ada aliran sedikit tawassut bainiyah. Sarair tapi kita lembutkan.
Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Hati-hati di sini. Pastikan dulu tipis, si tebal, tipis. Nasir. Baik. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raja'. Mudah ini. Raja', mudah. Wal ardi dhatis sada'. Juga mudah. As-sada'. Terakhirnya as-sada'. Innahu laqawlun fasl. Di sini hati-hati. Laqawlun tipis. Jangan laqawlun. Baik, laqawlun. Siap-siap ke fa dan tipis. Laqawlun fasl. Jangan terlalu kelamaan, terlalu panjang, rokhawanya menjadi fasl. Ini berlebihan juga. Fasl. Baik. Jangan juga terlalu cepat sehingga seperti qalqalah. Innahu laqawlun fasl. Tapi fasl. Biarkan kita nikmati alirannya sebentar, baru kemudian masuk ke dalam. Wa ma huwa bil hazl. Bukan terlalu panjang, hazl atau hazl seperti zil, tapi hazl. Alirkan. Baik. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. 2 harakat saja. Bukan kaida. Mad iwad 2 harakat saja. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Mudah insyaallah. 3 ayat belakangan ini mad iwad 2 harakat saja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, Masya Allah ya pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada ya. Tadi surat At-Tariq sudah dicontohkan dan diberi catatan oleh Ustadz ya, dan sudah dibacakan oleh Ustadz. Kini giringan antum semuanya untuk talaki surat At-Tariq ya. Nanti insya Allah akan dikoreksi oleh Ustadz ya. Apakah sudah ada yang masuk? Ya, ada yang masuk, silahkan. Halo. Tayyib, baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya silahkan bagi antum yang ingin berinteraktif, ya bisa langsung membacakan surat At-Tariq di nomor 0813-1829-4352 ya. Talaki surat At-Tariq ya, insya Allah nanti akan dikoreksi langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Rahman Fadli hafizahullah ta'ala. Ya, apakah sudah ada masuk? Tayyib, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ana Riko dari Kerinci, Jambi. Dengan Pak siapa? Afwan diulangi. Pak Riko. Pak Riko ya. Di Jambi ya? Ya, di Kerinci, Jambi. Kerinci, Jambi. Toyib, Pak Riko baca surat At-Tariq. Toyib, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin lagi. A-nya jangan a'u seperti memanjang, tapi a'u langsung. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin lagi. Syai, jangan syaitan. Syai. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Ulangi. النجم الثاقب. Baik. إن كل نفس لما عليها حافظ.
Hafiz. Hafiz. Jangan hafiz. Jangan dilepas ya. Hafiz. Adil kan? Hafiz. Nah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah. فلينظر الإنسان مما خلق Baik. خلق من ماء Nah, panjangkan. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر Ulangin. يوم تبلى Tubelas. السرائر Biasa. Las. Yauma tubelas. Tipis. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر Nasir. Tipis. Ra-nya tipis. ناصر Nah, jadi sodnya tebal. Nasir-nya tipis. Nasir. ناصر Jayid. Terus. فما له من قوة ولا ناصر Jayid. والسماء ذات الرجع Hmm. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل Nah. وما هو بالهزل Nah. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jayid. Barakallahu fiik. Bariko. Belajar tahsin di sana? Nah, Ustaz. Dengan Ustaz siapa? Sebulan sekali dengan Ustaz Rinto, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, semoga istiqomah terus ya. Ya, Alhamdulillah. Ustaz. Iya, Pak Riko, Masya Allah, ya jazakallah khairan. Pak Riko ada pertanyaan? Banyak. Untuk sementara ini nggak ada, Ustaz. Oh iya, baik, syukron. Jazakallah khairan Pak Riko. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko di Kerinci Jambi ya, yang sudah membacakan surat At-Tariq. Tayyib, kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo? Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Zain Abdillah di Kiara Condong, Ustaz. Dengan Bandung. Pak Zain Abdillah ya di Kiara Condong, Bandung. Bandung ya, di Bandung. Pak Zain di Bandung. Ya, silahkan surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ulangin, jangan terlalu panjang. 4 harakat atau 5 harakat saja. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, segitu saja. Terus? Wa ma adraka mat-tariq. Ulangin lagi. Jangan terlalu panjang. Kurangin sedikit. Wa ma adraka mat-tariq. Jayid. An
والنجم الثاقب Mhm. إن كل نفس لما عليها حافظ Naam. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق Jayyid. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. Ulangin lagi, jangan terlalu panjang ya untuk mad jaiz dan wajibnya. والسماء ذات الرجع Nah, والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Masya Allah, barakallahu fikum Syekh Zain Abdullah. Alhamdulillah, makin bagus bacaannya. Antum sudah hafal berapa juz? Masih proses, Ustaz, mohon doanya, Ustaz. Masih berapa? Alhamdulillah, mohon doanya, Ustaz. Sudah selesai, alhamdulillah. Masya Allah. Ana sarankan antum mencari syekh atau guru untuk menyetorkan hafalan, mungkinkan kemudian untuk program isnad, Masya Allah, insya Allah sudah layak insya Allah. Barakallahu fikum. Amin, amin. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Zain di Bandung ya penelpon kedua ya kami tunggu penelpon yang ketiga atau insya Allah ini adalah penelpon yang terakhir ya untuk talaki surat At-Tariq. Baik kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dan Abu Kalila Ustadz di Palembang. Abu Kalila. Ya, Abu Ustaz. Kalila di Palembang. Ya, silakan Abu Kalila. Surat At-Tariq Ustadz. Thayyib, surat At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi lagi, hamzah dan ainnya jelaskan. A'udzu. A'udzu billahi. Ulangi lagi, jangan terlalu jangan terlalu ditekan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fiik. Tapi sekali lagi untuk ain dia sifatnya tawassut. Jadi jangan terlalu dihentak seperti itu. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Was-samaa'i wat-tariq. jangan masuk hidung ya. Tariq. Oh ya. Was-samaa'i wat-tariq. Jayyid. Terus? Wa ma adraka Dan ma antara masih masuk hidung. Sebagian-sebagian banyak yang masuk hidung tanpa disadari.
وما أدراك ما الطارق. Jayid, seperti itu. Nah, hati-hati ya. Terus? Ya. An-najmu saqib. Pendekkan dikit. Itu kelebihan kira-kira 1/3, sepertiga. Oh, ya. An-najmu saqib. Nah, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. ulangin lagi. Yang pertama, nafsil lamma. Nafsil, jangan terlalu panjang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Untuk huruf dha punya sifat rakhawa dialirkan, jangan buru-buru untuk ditarik supaya tidak terkesan qalqalah. Bukan hafidh, tapi hafidh. Nah, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. nah, barakallahu fiik. Terus? Hal yanzuril insanu Tipis. falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tayyib. Khuliqa Jangan khuliqa, jangan masuk hidung. Khuliqa. khuliqa mimma dafiq. Tipis ya. Hamparkan. Khuliqa mimma dafiq. Nah, terus? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jayid. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, qadir, tipis. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, Yawma tublas sarair. nah. Fama lahu min Miu, tebalkan. Ya Ustaz. Tebalkan. Miuku. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ra-nya tipiskan. Nasir. Seperti itu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, terus? Was-samaa'i dzatir raj'. Jayid. Wal ardi dzatir Ardi. Huruf dadnya jelaskan. Ardi. wal ardi dzatir sad'. Nah. Innahu laqawlun. Jangan masuk hidung. Laqaw. Nanti latihnya ditutup hidungnya ya. Laqawlu. Innahu laqawlun fasl. Fasl. Lamnya tipis. Fasl. Innahu laqawlun fasl. Nah, lanjut. Fama huwa Wama. Pakai waw. wama huwa bil hazl. Nah. Innahum Panjangkan dikit lagi. Innahum yakiduna kaida. Nah. Wa akidu kaida. Nah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jayyid, barakallahu fiik. Ini Abu Kalilah, sekeluarga nyimak sepertinya ya? Ya Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Di sana belajar tahsin nggak? Enggak Ustaz. Belajar. Pokoknya di Palembang sepertinya ada pengajar-pengajar tahsin, insya Allah. Cari nanti ya. Tadi jauh lagi ya di Palembang kotanya kita di begitu. Bukan di kotanya berarti ya? Iya enggak. Baiklah, semoga dimudahkan nanti ada guru di sana ya. Ya, amin Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Ada yang mau tanyakan? Belum ada Ustaz. Nah, Syukran, Ustaz. Afwan. Atas kunjungannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Kalila dari Palembang ya merupakan penelpon terakhir di Talaki malam hari ini. Ya, pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, ya insya Allah masih ada segmen yang terakhir ya, segmen khotimah atau penutup. Ya, sebelum nanti kita tutup, insya Allah ada beberapa jawaban kuis yang sudah masuk. Ya, nanti insya Allah bisa disimak nanti di segmen yang terakhir. Ya, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah info yang lewat sebentar berikut ini. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kami kembali lagi di segmen yang terakhir ya, segmen penutup. Tapi sebelum kami menutup acara Talaki di malam hari ini, insya Allah kami akan menjawab beberapa jawaban kuis dan beberapa pertanyaan nanti. Ya, kuisnya ini ada yang pertama ya dari Hidayatul Munawwarah di Riau. Ya, beliau menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya kata beliau, karena yang pertanyaan nomor 1 jawabnya kenapa wawu mad ketika bertemu dengan wawu yang berharokat tidak diidghamkan. Jawaban beliau adalah karena dua huruf yang sama bertemu maka harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Dibaca tanpa gunah oleh karena ia tanpa gunah maka ia dimasukkan ke huruf berikutnya. Seperti itu Ustaz. Betul Ustaz, bagaimana jawaban yang betul? Barangkali belum paham soal juga mungkin. Jadi sepertinya adalah masih belum ini Ustaz. Wawu mad yaitu wawu sukun sebelumnya dhammah ya, bertemu dengan wawu berharokat tadi seperti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Kenapa kok ini tidak diidghamkan? Padahal yang lain-lain tadi seperti wal yaktub bainakum fala yusrif fil qatl, itu huruf-huruf yang kembar seperti itu diidghamkan. Nah, ini jawabannya belum tepat ya, masih belum pas. Tapi alhamdulillah sudah memberanikan diri untuk menjawab. Insyaallah semoga nanti kita akan berikan yang benar insyaallah. Nah, ya masya Allah ya. Jadi tadi ya belum tepat ya jawabannya ya. Kemudian ini ada jawabannya kedua Ustaz. Sama di kuis yang pertama jawabannya singkat karena huruf waw adalah huruf mad dan huruf lin. Huruf waw, huruf mad dan huruf lin. Jawabannya belum sempurna, belum. Masya Allah, ini belum sempurna ya? Iya benar, huruf waw, huruf mad dan huruf lin, tapi bukan itu maksudnya. Bukan maksud dari jawaban dari pertanyaan yang dimaksud Ustaz ya. Thayyib. Akan tapi beliau menambahkan nih ada pertanyaan Ustaz, mungkin ini pertanyaan dari kemarin ya. Afwan Ustaz ini bertanya bagaimana cara membedakan ketebalan huruf kha dan huruf ghain ketika disukun. Ini pembahasan pernah kita bahas pada tingkatan ketebalan huruf istilah ya. Khusus ghain dan kha saat sukun kita harus perhatikan bahwa huruf istilah saat sukun itu ada 3 pendapatnya kemarin ya. Yang masyhur 2. Yang pertama tingkatan ketebalan huruf istilah itu ada 3 tingkatan. Ini Abul Hayyan Al-Andalusi. Abul Hayyan Al-Andalusi. Beliau berpendapat bahwa paling tebal adalah fathah, kemudian yang kedua dhammah, yang ketiga kasrah. Kalau sukun bagaimana? Sukun mengikuti sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya fathah berarti sebagaimana ketebalannya saat fathah. Misalkan berarti sama dengan kho begitu. Kalau sebelumnya dhammah, sebelumnya berarti sama. Tapi kalau bukan tapi Kenapa? Karena ketika sukun fleksibel, mengikuti sebagaimana ketebalan saat berharakat. Nah, seperti itu. Tapi kalau Al-Imam Ibnul Jazari, beliau berpendapat apa? Berpendapat bahwa sukun itu pada tingkatan sendiri, yaitu tingkatan keempat. Yang pertama itu fathah, setelahnya ada alif, misalkan al-ghashiyah misalkan. Yang kedua fathah, setelahnya bukan alif, misalkan ghalaba misalkan. Yang ketiga dhammah misalkan. Yang keempat baru sukun. Jadi mau sama tebalnya. Sama. Ini pendapat Imam Ibnu Jazari. Taib, yang paling sering kita praktekkan saat talaki dengan guru-guru kami ya dengan pendapat yang pertama, yaitu kalau sukun untuk ri sama dengan afrigh alaina, bukan afrigh alaina tapi afrigh alaina. La tuzigh qulubana, bukan la tuzigh qulubana tapi la tuzigh qulubana. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan ikhwah tapi ikhwah.
Baik, sebagaimana ketebalannya ketika kasrah. Khi, ikh, ghi, ir. Seperti itu. Allah alam bisawab. Nah. Baik, Masya Allah ya. Tadi jawaban dari Ustadz ya. Mudah-mudahan jawaban Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari antum ya. Kemudian nih pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya sudah malam. Pertanyaan yang terakhir dan ini masuk sesuai dengan pembahasan. Assalamualaikum ya Ustadz. Untuk huruf so, zai dan sin ini masuk ke golongan idgham mana ya Ustaz? Tayyib. Jadi untuk shad, zai dan sin maka tidak masuk ke idgham manapun karena memang tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an. Ada shad, zai, sin. Kenapa kok nggak ada di sini? Karena memang tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada kasusnya sama sekali dalam Al-Qur'an. Tayyib, itu. Jadi karena nggak ada contohnya dalam Al-Qur'an ya nggak masuk pada poin-poin tadi. Tayyib. Baik, Masya Allah ya, luar biasa. Ini ada yang kelupaan. Jawaban yang betul dari kuis itu Ustaz. Apa jawabannya Ustaz? Untuk yang pertama, kenapa waw mat bertemu waw berharokat? Ya, ketemu dengan wa misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Tidak diidghamkan, alasannya karena beda makhraj. Waw mat makhrajnya di mana? Di al-jauf. Al-jauf. Sedangkan waw berharokat makhrajnya di mana? Di dua bibir. Nah, padahal mithlain sendiri kan sama makhrajnya sama sifatnya. Berarti kalau makhrajnya saja sudah beda ya tidak diidghamkan. Jadi bukan masuk pada pembahasan idgham mithlain. Paham ya? Jangan terkecoh karena secara penulisannya waw ketemu waw. Tapi ini waw mat. Waw mat kan makhrajnya lain. Jadi makhrajnya di al-jauf. Maka beda makhraj. Nah, sama juga dengan ya mat. Ya madiyah, ya sukun sebagai kasrah fi yaumin, bukan fi yaumin, tapi fi yaumin. Kenapa? Karena beda makhraj. Ya mat ada di al-jauf, sedangkan ya berharokat ada di wasatul lisan, tengah lidah. Itu yang pertama. Jadi karena beda makhraj, makanya tidak diidghamkan. Jelas ya? Jangan terkecoh dengan penulisannya. Ya, penulisannya sama-sama waw, sama-sama ya, tapi kan makhrajnya beda. Nah, yang kedua, kenapa kok dha dzal ta hanya 2 poin, sedangkan ta dal ta 4 poin? Alasannya kenapa? Karena memang kasusnya dalam Al-Qur'an hanya itu. Hanya 2 saja. Tha ketemu zal, nggak ada zal ketemu tha, nggak ada. Silahkan antum cari zal yang ketemu tha. Kalau ketemu nanti dapat hadiah. Kalau ketemu ya. Baik. Kemudian sama, tidak ada dha ketemu zal, nggak ada. Jadi dha sukun ketemu zal tidak ada. Sehingga karena kasus dalam Al-Qur'annya hanya ada tha ketemu zal dan zal ketemu dha, maka 2 poin saja. Begitu juga dengan ta kan? Ta dal ta 4 poin. Kenapa? Karena kasus dalam Al-Qur'annya adanya ta ketemu dal, dal ketemu ta ketemu ta ketemu ta. Tidak ada dal ketemu ta atau ta ketemu dal, nggak ada. Nah, harusnya kalau ada semua jadi 6 poin. Tapi karena tidak ada kasusnya dalam Al-Qur'an maka hanya 4 poin dan 2 poin tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa San TV dimanapun antum berada ya, itulah jawaban yang paling tepat ya, insya Allah dari Ustadz ya. Mungkin di antara kita ya ada yang terkecoh dengan penulisan ya, tapi insya Allah ini faedah baru, ilmu baru buat kita, sekaligus ini menambah wawasan kita tentang hukum-hukum tajwid. Baik pemirsa San TV dimanapun antum berada, ya Alhamdulillah setelah kita sudah menyertai antum, menemani istirahat malam antum dengan faedah yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Kami mohon maaf karena waktunya yang sudah cukup malam, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan ya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kami sampaikan kepada Ustadz ya. Sekali lagi ana mengucapkan syukran jazakumullahu khairan pada antum semuanya yang sudah berinteraktif dan bergabung bersama kami di acara Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an hanya di Ahsan TV, dan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga untuk guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala yang telah menyempatkan dan memberikan faedah yang sangat banyak di malam hari ini ya. Mudah-mudahan faedah yang tadi bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ketika kita tilawah Al-Qur'an. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, sampai di sini acara Talaki ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pekan mendatang tentunya dalam pembahasan yang berbeda lagi insyaallah ya. Jangan lupa saksikan terus
Talaki setiap hari Jumat malam hanya di Ahsan TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.